Halo semua, pernah kepikiran gak sih, di momen-momen paling genting dalam sepak bola, pahlawan itu bisa datang dari mana aja? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu momen paling langka dan paling gila, yaitu ketika seorang kiper yang tugasnya jaga gawang, malah maju dan nyetak gol. Coba deh kalian bayangin situasinya. Pertandingan Liga Champions, ya kan? Skornya lagi ketat banget, mungkin imbang, atau malah tim kita lagi ketinggalan. Waktu udah di menit-menit akhir. Wah, seisi stadion pasti udah nahan napas. Semua berharap ada keajaiban. Detik demi detik rasanya lama banget. Striker udah usaha mati-matian, gelandang udah coba segala cara. Tapi ya gitu, pertahanan lawan rapat banget. Harapan kayaknya udah mulai tipis nih. Dan dapat tendangan sudut terakhir. Benar-benar kesempatan pamungkas. Semua pemain maju ke kotak penalti lawan. Mereka butuh sesuatu yang beda atau seseorang yang gak disangka-sangka. Dan bener aja, muncul satu sosok yang harusnya ada di ujung lapangan satunya. Kipernya sendiri. Dia ada di tengah-tengah kemelut, mencoba buat ngerubah nasib timnya. Nah, ini dia nih, kisah tentang momen-momen ajaib kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang paling baru, yang jadi pemicu kita ngobrolin ini. Momen yang baru aja bikin heboh dunia sepak bola. Yang pemeran utamanya, kiper Benfica, Anatoli Trubin. Jadi ceritanya gini, lawannya bukan kaleng-kaleng, Real Madrid. Di menit-menit penghabisan, Trubin ini nekat maju ke depan dan cetak gol. Dan ini bukan sekedar gol biasa loh, gol ini mastiin kemenangan dramatis 4-2 buat Benfica dan ngelolosin mereka ke babak playoff. Tapi yang paling gokil apa coba? Itu adalah gol pertama dia sepanjang karir profesionalnya. Gila kan? Tapi sekeren-kerennya gol Trubin, ternyata dia bukan yang pertama loh. Dengan golnya itu, dia resmi jadi kiper kelima, iya cuma yang kelima sepanjang sejarah Liga Champions yang pernah ngegolin. Artinya, dia sekarang masuk ke sebuah klub yang isinya super eksklusif. Anggotanya bisa dihitung pakai jari satu tangan. Penasaran siapa aja 4 orang lainnya? Yuk kita kenalan satu-satu sama anggota geng elit ini. Nah, ini dia yang kita sebut klub pencetak goalkeeper. Cuma ada 5 nama di daftar ini di sepanjang sejarah kompetisi paling top di Eropa. Ini nunjukin betapa langkahnya, betapa spesialnya pencapaian ini. Oke, kita mulai dari anggota yang paling sering nyetak gol di klub ini. Dia ini spesialis bola mati dari Jerman, namanya Hans-Georg Butt. Dan ceritanya, dia ini punya satu keunikan yang aneh banget, sumpah. Coba lihat deh polanya. Butt ini nyetak 3 gol penalti di Liga Champions, buat kiper itu aja udah luar biasa. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala tuh ini. Dia nyetak gol itu buat 3 klub berbeda, Hamburg, Leverkusen, sama Bayern Munich. Dan setiap golnya dicetak ke gawang lawan yang sama, Juventus, 3 kali. Ini statistik apa coba? Aneh banget tapi nyata. Selain si Butts, ada satu kiper lagi yang jagoan penalti. Namanya Vincent Enyama dari Nigeria. Dia dengan santainya ngeksekusi penalti buat HPL Tel Aviv di musim 2010-2011. Oke, nyetak gol dari penalti itu emang keren. Tapi gimana kalau dari open play? Wah, ini level dramanya beda lagi. Biasanya kejadiannya yaitu di detik-detik akhir dari situasi sepak pojok. Yuk kita lihat 2 pahlawan yang berhasil ngelakuin ini lewat sundulan kepala. Nah, di sini kita punya 2 jagoan. Yang pertama, sang pelopor, Sinan Bolat. Di tahun 2009, dia jadi kiper pertama dalam sejarah yang cetak gol dari open play di Liga Champions. Sundulan super dramatis buat Standard Liège. Terus, belum lama ini, di musim 2023-2024, Ivan Provedel ngikutin jejaknya. Dia nyundul bola masuk ke gawang Atletico Madrid buat Lazio. Gila, ini momen-momen yang bakal diinget terus sih. Nah, setelah kita dengerin cerita masing-masing pahlawan, sekarang waktunya kita kumpulin semua. Inilah dia, daftar lengkap dan final dari klub paling eksklusif di Liga Champions. Ini dia kelima legenda itu. Ada Hans-Jörg Butt, si raja penalti lawan Juventus. Ada Sinan Bolat dan Ivan Provedel, pahlawan sundulan di menit akhir. Terus, Vincent Enyama, eksekutor penalti yang dingin banget. Dan pastinya, anggota paling baru, Anatoli Trubin, yang gol debutnya langsung jadi gol kemenangan di kompetisi sekelas Liga Champions.
Pada akhirnya ya ini yang bikin gol-gol ini jadi spesial banget. Semuanya lahir dari situasi yang udah mepet, udah putus asa, taruhan terakhir pas udah nggak ada pilihan lain. Tapi dalam sekejap, rasa putus asa itu berubah jadi kemenangan, jadi sejarah, jadi legenda yang ceritanya nggak akan pernah kita lupain. Ini jadi bukti lagi ya kalau di sepak bola itu segalanya mungkin terjadi. Dan pahlawan itu bisa datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Pertanyaannya sekarang, kira-kira siapa ya yang bakal jadi orang ke-6 yang masuk ke klub legendaris ini? Dan kapan ya kita bakal lihat momen itu lagi?